Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya tuh di sebelah kantor saya itu ada eh, pedagang mie ayam, ya. Dan ya cukup terkenal pedagang mie ayamnya. Satu komplek di sini pada tahu. Kemudian kompleks sebelah sebelah juga udah. Ya pokoknya tiga kompleks inilah ya. Karena saya juga ke kantor kan sebenarnya di komplek perumahan sebenarnya. Hmm, Tiga komplek perumahan ini eh, udah dikenal lah pedagang mie ayam tersebut karena kelilingnya memang kalau nggak di kompleks ini nangkringnya terus apa kelilingnya ntar dia di komplek yang satunya lagi gitu. Jadi emang ada jadwal kayak ada jadwalnya gitu loh. Hari ini di komplek ini, besok di komplek mana, besok di komplek satunya lagi gitu. Nah, pedagang mie ayam ini uh, punya ayam ya, jadi dia dia melihara ayam, ayam hobi gitu ya, jadi bukan ayam buat emang apa diternakan gitu, bukan gitu. Jadi dia ada 6 ekor, awalnya sih cuma sepasang ya, cuma awalnya satu, yang saya masih ingat tuh satu satu dan nggak terlalu berisik gitu. uh, Awalnya satu, kemudian nambah jadi dua, nah kemudian nggak lama dari situ tiba-tiba jadi 6 gitu kan. Yang saya tersadar itu jumlahnya makin banyak karena tiap hari itu suaranya makin berisik. Ya makanya tadi saya bilang kan waktu cuma satu tuh nggak terlalu berisik gitu. Suaranya makin berisik. Nah, itu uh, udah berlangsung berapa lama lah. Cuma kemarin-kemarin sih nggak ada masalah ya. Ketika sebelum WFH itu nggak ada masalah. Karena toh saya juga kan kerja nggak banyak di kantor gitu kan. Ya ke kantornya klien, ngisi training ke hotel-hotel gitu kan, di lokasi training kan banyaknya di hotel gitu. Kalau nggak di perusahaan-perusahaan klien. So singkatnya saya lebih banyak di luar kegiatannya daripada di dalam kantor. Jadi nggak banyak gangguan buat saya. Cuma kemarin sejak WFH itu memang semua kegiatan kan terpusat di kantor ya, di kantor saya. Karena kebetulan kantor saya tuh dekat sama rumah. Jadi cuma beda dua blok, dua dua jalan gitu ya. Cuma beda dua jalan, satu blok bedanya gitu. Eh Ya otomatis aktivitas saya sih di sini gitu kan. Gak kemana-mana. Saya ngadain training online, konsultasi online, meeting online, termasuk memproduksi konten-konten e-learning juga gitu. Ya semuanya aktivitasnya di kantor saya di sini. Nah ini kan dari sebelah berisik nih, ya. Awal-awalnya sih nggak terlalu berasa begitu. Tapi mulai kesini-kesini apalagi ketika harus menyelesaikan konten pembelajaran yang berupa video gitu kan, yang recording begitu. Eh, Beberapa juga ada yang bentuknya recording suara gini ya. Jadi yang untuk materi-materi pembelajaran yang light lah, yang easy listening begitu. Itu direcord dengan suara begini seperti podcast gitu ya. Em, Nah, ketika kita ketika kita recording baik untuk video maupun audio itu kan masuk tuh ya suara berisiknya ayam, dan itu tuh sampai kita kesulitan gitu. Nah, akhirnya ya sempat ada negur lah gitu ya. Kita negur ke sana, tolong dong, minta tolong gitu kan, minta tolong supaya bisa dikondisikan dan sebagainya gitu. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ya ini di luar dugaan gitu ya. Kita waktu itu memang sempat berapa kali negur, kemudian ya ceritanya mungkin si ayam-ayam tersebut dikondisikan selama kita ada recording dan ada training online juga gitu. Ini teman-teman yang ikut online training dengan saya waktu puasa kemarin sempat pasti denger ya, suara-suara ayamnya sempat jadi latar. Tapi ya kita nikmatin aja dah ya, yang penting kan ilmunya dari ya, bukan suara ayamnya ya. Nah, cuma kalau sekarang sih insya Allah nggak ada ya. Nah, kenapa nggak ada? Nah, ini saya lanjutin ceritanya. Jadi berapa kali kita tegur sampai ada sempat juga dari RT begitu ya, dari ketua rukun tetangga ikut mengingatkan gitu. Nah,
eh, singkat cerita, Lebaran kan, ya, Lebaran tiba-tiba ya saya juga main ke kantor gitu, silaturahim sama penjaga kantor gitu yang apa namanya nggak pulang kebetulan ya karena nggak bisa pulang kan ya nggak boleh mudik. Eh, Pas saya datang ke sana, tetangga yang sebelah ini datang, dia bawa bungkusan gitu kan, lumayan gede bungkusannya. Pak, ini sedikit dari kita ya, makanan. Ya seperti biasa rupanya ada ketupat, ada opor, ada apa, ada sambal goreng kentang, cabai hijau dan sebagainya lah gitu. Makanan lebaran pada umumnya. Nah, opornya opor ayam ya. Jadi kita makan aja di situ, terutama apa yang ada di kantor ya makan aja di situ. Ternyata belakangan saya tahu bahwa ya ini cerita apa yang jaga kantor kan ikut apa bertetangga begitu ya, cari info dan sebagainya. Ternyata ayamnya itulah yang dijadikan opor itu ya. Jadi ada 4 ekor dikorbankan. Ya ada 4 ekor dikorbankan, disembelih begitu ya, dijadiin opor dan kemudian ayamnya dibagiin apa opor ayamnya dibagiin ke tetangga. Ya ternyata yang merasa terganggu bukan cuma saya tapi juga tetangga yang lain karena yang lain juga kan sama pada WFH ya. WFH harus dengar suara ayam banyak banget gitu, bukan cuma satu. Kalau satu sih mending ya, ini eh, sampai 6 ekor gitu, 6, dan bukan ayam ini, bukan ayam apa? Bukan ayam buat dikonsumsi gitu ya. Ininya tujuannya. Ya ayamnya sih bisa dimakan, cuma tujuannya bukan konsumsi, ayam hobi gitu. Nah, cuma kemarin dengar-dengar ternyata itu udah semua udah disembelih, dijadiin opor ayam, kemudian dibawain ke tetangga 4 ekor. Jadi sekarang tinggal nyisa 2 ekor. Nah, kalau 2 ekor kan aman, nggak terlalu berisik ya. Kalaupun kita masih harus WFH beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan misalkan, udah nggak terlalu berisik. Ya pelajarannya yang saya ambil dari sini teman-teman sekalian bahwa ya kita juga kalau ngelihat tetangga eh, mereka punya hobi, punya yang event sebelum sebelum WFH, sebelum corona mereka juga sudah punya begitu ya, sudah punya hobi tersebut ya. Terus kemudian corona datang, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain terlalu, nggak bisa terlalu ngepush, nggak bisa terlalu maksa gitu kan. Dan pelajarannya juga eh, ketika kita ya kita periksa diri juga gitu pelajarannya apa kita periksa diri kita introspeksi jangan-jangan kita protes ke orang lain kita pun juga melakukan hal yang sama gitu kan banyak merugikan orang lain gitu. Terutama selama masa WFH kemarin. Nah em, ini pelajaran bagus banget menurut saya, ini membuktikan gitu ya bahwa kalau kita menegurnya baik, menegurnya halus baik gitu dan orang pun akan berusaha memahami kita gitu kan sampai ya di situasi seperti begini semua orang harus WFH gitu kan dia juga mungkin merasa tidak tidak apa ya merasa merasa tidak bisa menempatkan diri mungkin gitu. Uh, Cuma kalau saya sih bisa ngebayangin kalau misalkan yang negornya entah itu dari pihak saya atau dari tetangga yang lain negornya keras mungkin langkahnya nggak akan sampai begitu, mungkin yang terjadi malah cekcok atau bagaimana gitu. Cuma ini bagus banget gitu ya, jadi dari tetangga untuk kita semua gitu kan sesama tetangga saling memperhatikan dan sampai mengorbankan hobinya sendiri begitu. Itu terjadi karena komunikasi berupa teguran ataupun apa nggak terlalu sifatnya nggak terlalu menekan juga karena sama-sama dilandasi oleh sama-sama mengerti gitu ya sama-sama memahami. Yang tetangga yang punya ayam ini kan dia juga paham dengan kondisinya sekarang kita WFH gitu, banyak orang yang kerjanya di rumah mungkin terganggu oleh suara ayam termasuk saya begitu kan. Dan kita juga ya yang lagi WFH juga ngerti gitu bahwa mereka juga kan punya hobi. Sebelum corona datang, sebelum WFH ada, mereka juga udah punya hobi sebelumnya dan ya kita juga mesti pelan-pelan untuk meminta tolong supaya hobinya disesuaikan sedikit gitu ya. Oke.
Sampai ketemu lagi di sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita bahas tentang makanan lagi yang bikin kita sukses. Karena prinsip kita adalah ingin sukses, jangan lupa makan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.